Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, posisi saya sekarang sedang proses perceraian dengan suami. Karena suami saya sudah menikah lagi ketika saya hamil anak ketiga. Tanpa pengetahuan saya dan tanpa ibu kandung beliau tahu. Suami saya menjandakan saya demi janda, Ustadz. Saya sekarang sedang menjalankan segala proses penyembuhan luka, batin dan trauma. Tapi sakit yang saya rasakan masih suka ada aja gitu, Ustadz. Karena selama hampir 17 tahun saya menemani suami saya. Saya menemani suami saya dari titik terendahnya, Ustadz. Bahkan saya merawat dia selama 5 tahun. Dia pernah diuji sakitnya karena sakit. Tapi ketika ekonomi semua membaik, seolah dia lupa dengan semua. Malah yang dia bahas selalu tentang keburukan saya dan kurangnya saya sebagai istri. Suami saya yang selama ini saya doakan untuk keselamatan dunia akhiratnya. Saya doakan kelancaran rezekinya, saya doakan untuk kesehatannya. Tapi kenapa Ustadz? Dia malah menjadi manusia yang mengasah pisau paling tajam untuk menusuk saya. Anak saya 3 perempuan, Ustadz, dan masih sangat kecil. Yang saya cemaskan, bagaimana mental dan masa depan mereka hidup tanpa didampingi oleh seorang ayah. Komunikasi saya pun sudah terputus sama mantan suami. Kami pisah secara tidak baik-baik, Ustaz. Karena beliau pun tidak ada sedikit pun itikat baik untuk pisah dengan saya. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah suami boleh menikah lagi tanpa pengetahuan istri pertama dengan cara menyakiti? Apakah boleh saya meminta kepada Allah keadilan, kebenaran atas segala perbuatan mereka? Bagaimana saya harus menghadapi semua ini, Ustaz? Iya, pertama Ahilman juga ikut merasakan rasa sedih yang Teh Septi rasakan. Tapi hidup harus terus berjalan, betul? Jangan sampai karena satu orang yang menyakitimu membuat hidupmu terhenti dan seolah-olah kita lupa dengan nikmat yang Allah beri pada sisi kehidupan yang lain. Kalau saya boleh bilang, apa yang suami beliau lakukan itu sesuatu yang tidak benar. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia di atas rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang di luar sana, termasuk istri beliau. Makanya kalau ada yang bertanya, sebenarnya suami itu kalau mau nikah lagi harus izin atau tidak? Mungkin kalau kita berdebat pada bab ini panjang perdebatannya. Karena ada yang bilang izin, ada yang bilang enggak. Tapi yang pasti, kalaupun kita mau menikah lagi, setidaknya berkomunikasi dengan istri yang pertama. Ini untuk semua juga, izin ya. Untuk semua perempuan, izin. Kalau ada laki-laki yang ingin hidup bersamamu dan engkau dijadikan istri yang kedua, sebaiknya bilang sama calon suamimu, caranya adalah kenalkan aku dengan istri pertamamu. Ahilman tidak mau berdebat pada urusan poligaminya. Poligami ada gak syariatnya? Ada, diperbolehkan dengan syarat, betul? Tapi yang pasti, apa sih salahnya kenalkan calon istri yang kedua dengan istri yang pertama? Pertemukan. Kata suami, susah AA. Tapi kan rumah tangga itu bahtera, betul nggak? Rumah tangga ini kapal berlayar bersama. Bagaimana mungkin kita bisa hidup di tengah kebahagiaan, sedangkan kita menyembunyikan. Dan punten, sesuatu yang dimulai dengan kebohongan, maka kedepannya hanya akan sibuk ngapain? Nutupin kebohongan. Mudah-mudahan Teh Septi sabar saja. Kalau berdebat pada boleh tidak boleh nggak akan ada habisnya. Sebaiknya kalaupun ada kesempatan buat islah, buat saling mendamaikan,
alangkah lebih baik. Kalaupun dia mau melangkah lebih jauh silahkan bersama dengan istri yang baru. Teh Septi juga berjalan dengan keadaan sekarang. Tapi ingat, mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada. Jangan karena dia menikah dengan yang baru, dia lupa dengan anak-anaknya. Dan nanti Ahilman doakan Teh Septi semoga ketemu dengan seseorang yang lebih baik.